kalian diskusi. Cerita, kuda Pak Ogi. Pak Ogi punya 4 kuda. Ya, yang 2 namanya Kudo sama Kudi. Nih, di sini. Nah, pagi itu Pak Ogi kasih makan Kudo sama Kudi. Maju pi. Kudo itu bulunya hitam. Kalau Kudi bulunya apa? Putih. Kudo hitam, Kudi putih. Nah, Kudo sama Kudi ini sering berantem, sering bertengkar, dia musuhan. Kudi ini sering ngejekin Kudo. Pak Ogi itu katanya si Kudi, Pak Ogi itu lebih sayang aku daripada kamu karena buluku putih bersih. Kalau kamu apa? Hitam jelek katanya si Kudi. Boleh nggak suka ngolok-ngolok? Tidak boleh. Baru katanya si Kudo, biarin aja aku jelek. Yang penting tubuhku kuat, aku sehat. Walaupun buluku hitam, aku ini sehat katanya si Kudo. Kalau kamu bulumu putih bersih tapi tubuhmu lemah katanya si Kudo. Ngomong nih dia ngatain si Kudo. Jadi setiap hari dia berantem. Pak Ogi mempunyai usaha. Hari itu ada pesanan dari Pak Danu. Dia minta antarkan kapas sama garam. Ya, jadi si Kudo sama Kudi disuruh antar ke rumahnya Pak Danu, ngantar garam sama kapas. Kudo dan Kudi, kalian hari ini harus antar garam sama kapas ke rumah Pak Danu ya. Baik Pak. Saya katanya si Kudi, saya bawa kapas aja yang ringan katanya si Kudi. Si Kudo bilang, enak banget kamu bawa yang ringan, aku bawa garam lo berat katanya gitu. Terus Pak Ogi menaikkan beban kepada Kudi dan Kudo. Kudo membawa garam dan Kudi membawa kapas. Kapas itu ringan atau berat? Ringan. Kan kapas kayak bulu-bulu ya. Nah, kalau garam berat atau ringan? Berat, kan dia kayak batu-batu gitu ya garamnya. Terus, nah, Kudo dan Kudi segera berangkat. Baru si Kudi, kasihan deh kamu, berat ya katanya si Kudi ngejekin si Kudo. Biar ada, jangan ribut, kamu itu curang katanya. Harusnya aku yang bawa kapas, kenapa jadi kamu yang bawa kapas katanya. Kudo dan Kudi berangkat dengan mengejek-ngejek sesamanya. Mereka terus berjalan dan terus mengejek. Kamu jelek sih, makannya dikasih beban yang berat, dikasih garam biar berat bawanya. Sakit kan punggungmu katanya si Kudi. Diam sudah katanya si Kudo. Udah nggak usah ngejek-ngejek. Garam yang dibawa Kudo sangat berat. Akhirnya Kudo kelelahan. Dia kecapean karena bawanya sangat berat. Kudi gantian dong bilangnya. Aku berat nih bawa garam, aku capek. Nggak mau katanya si Kudi kayak gitu. Dia nggak mau gantian. Terus sampailah mereka di sungai. Harusnya mereka jalan itu tidak lewat sungai, harusnya lewat pinggir sungai. Aduh, kayak apa ini? Ada sungai, kayak apa kita lewatnya? Katanya. Ya terpaksa kita harus nyebrang katanya si Kudo. Airnya tidak dalam kok. Udah jangan ribut, ayo cepat. Sungai ini dangkal saja, ayo kita nyebrang katanya. Ternyata sungai itu semakin ke tengah semakin dalam. Aduh, sungainya dalam. Tapi sebentar lagi sudah sampai tepi, ayo cepat bilang katanya. Kenapa kapas ini jadi berat ya? Kapas itu kalau kena air dia jadi berat. Dia menyimpan air dia, ya kan? Jadi berat, jadinya airnya Kudinya keberatan. Si Kudonya, kok aku jadi ringan sekarang? Ternyata garamnya hanyut, garamnya habis. Larut dia garamnya terbawa di air sungai, garamnya habis. Akhirnya mereka sampai ke tepi sungai dengan basah kuyup. Begitu sampai, loh, kok kayak apa ini? Kapasku jadi berat, katanya punggungku sakit. Kasian deh kamu, bilang katanya si Kudo. Dan dia ngejekin Kudi. Sekarang kamu berat kan? Punyaku jadi ringan. Tapi ketika dia mau naik ke pinggir sungai, biur, Kudinya kepleset, jatuh lagi
dia lagi masuk ke dalam sungai si Kudi. Akhirnya Kudi selamat, tapi kapasnya hanyut terbawa air, garamnya juga hanyut terbawa air. Rani tidak main sendiri ya. Terus akhirnya mereka istirahat. Bagaimana ini? Akhirnya mereka memutuskan, ayo kita kembali pulang ke rumah saja. Garamku hanyut, kapasmu juga hanyut, kita tidak ada barang bawaan. Mudah-mudahan Pak Ogi nggak marah ya, katanya. Sampai di rumah, Pak, ternyata Pak Ogi kaget. Loh, kok sudah pulang? Katanya Pak Ogi. Pak, maafkan kami, tadi kami menyeberangin sungai, terus kapas dan garamnya hanyut. Hah? Apa? Marah Pak Oginya marah karena garam dan kapasnya sudah hilang, hanyut di sungai. Maafkan kami ya Pak, bilang katanya. Udah, kalian ini bagaimana sih? Harusnya kalian itu jalannya menyeberangi jembatan, bukan lewat di dalam sungai. Maaf Pak, ini gara-gara Udo, dia yang ngajakin aku nyeberangin sungai. Sudah, kalian tidak boleh saling menyalahkan. Hukumannya kalian dikurung di kandang 1 minggu, tidak boleh keluar. Akhirnya mereka sedih. Nah, kemudian Pak Ogi mengutus Koko dan Bella, kudanya Pak Ogi yang lain, untuk mengantarkan garam dan kapas kepada Pak Danu. Akhirnya kuda yang 2 lagi yang disuruh pergi mengantar kapasnya. Mereka pintar, mereka karena tidak berantem terus, mereka jalan sama-sama. Mereka lewat pinggir sungai, jalan terus mereka melewati jembatan. Mereka gantian, kalau temannya berat, gantian, kamu tukaran. Ya, aku juga gantian ya, Inai tidak boleh main pintu. Terus akhirnya mereka sampai ke rumah Pak Danu tepat waktu. Terima kasih ya, kata Pak Danu, kalian sudah mengantarkan kapas dan garam ini tepat waktu, sampaikan kepada Pak Ogi. Sementara itu di dalam kandang, Ogi dan Udo dan Kudinya, gara-gara kamu nih, masih berantem dia sekalian. Gara-gara kamu nih kita tidak bisa main di luar, jadinya kita dikurung 1 minggu di kandang. Kamu juga salah sering ngajakin aku, katanya si Udo. Udo dan Kudi akhirnya merenungi perbuatan mereka. Selama ini kita itu tidak rukun ya, kita itu berantem terus, bertengkar terus. Aku minta maaf ya karena aku sudah sering mengejekmu, kata si Kudi. Akhirnya Kudi minta maaf sama Udo. Iya, sama-sama, maafkan aku. Akhirnya mereka berteman. Boleh nggak sih sama teman itu suka ngejek-ngejek? Sudah boleh. Kalau suka ngejek-ngejek, udah Pak Ogi. Itu kalau suka ngejek-ngejek, suka berantem terus, akhirnya apa? Dan jadinya mereka tidak bisa menyelesaikan tugas, ya kan? Garamnya hanyut, kapasnya hanyut, nggak bisa, kena marah, dikurung di mana? Di kandang 1 minggu. Duduk sikap. Ya.